Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya Dewi Nawang Wulan SPD. Hari ini kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat yang pertama menunjukkan unsur-unsur atau komponen dalam peta, yang kedua menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia, kemudian menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yang keempat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geografis. Pokok bahasan kali ini yaitu yang pertama mengenai pemahaman lokasi melalui peta, yang kedua itu ada letak dan luas Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba ceritakan pengalaman kalian ketika kalian membaca peta. Kemudian nanti di akhir pembelajaran coba kalian gambarkan peta yang pernah kalian lihat, mengapa kamu membaca peta tersebut pada waktu itu, kemudian bagaimana memperoleh informasi pada sebuah peta. Nah baik, terima kasih kepada yang sudah menceritakan pengalamannya. Kemudian kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, kita belajar mengenai peta dan juga bagian-bagiannya. Kalau peta itu adalah representasi visual permukaan bumi atau bagian tertentu permukaan bumi. Peta menunjukkan lokasi persis berbagai tempat, ukurannya, dan jaraknya. Peta memiliki tampilan yang berbeda-beda tetapi biasanya sama, memiliki fitur seperti gambar berikut ini. Nah, bagian-bagian peta itu ada 8. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada skala, yang ketiga ada orientasi, yang keempat ada simbol, yang kelima ada garis koordinat, yang keenam ada insert, yang ketujuh ada legenda, dan yang kedelapan ada sumber. Nah, sekarang kita lihat gambar yang sudah Ibu sajikan. Di sini ada gambar peta. Nah, yang pertama itu ada judul. Nah, judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Contohnya di sini judulnya itu adalah peta harta karun. Kemudian yang kedua itu ada skala peta. Nah, skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Di sini gambar peta, skala petanya itu 1 mm sama dengan 50 km. Kemudian yang ketiga, di sini yang ketiga ada orientasi peta. Nah, orientasi itu adalah biasanya menunjukkan sebuah peta yang memiliki orientasi arah utara. Di sini ada arah mata angin ya, ada utara, timur, selatan, dan juga ada barat. Kemudian yang keempat itu ada simbol peta. Simbol peta itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Di sini contohnya ada samudra, simbolnya seperti ini. Kemudian juga ada gunung, ada danau, dan juga ada harta karunnya tempatnya di mana. Kemudian yang kelima, ada garis koordinat. Nah, kalau garis koordinat itu adalah garis khayal yang berada pada peta berupa koordinat pada peta yang bentuknya garis lintang dan juga garis bujur. Kemudian ada juga yang ketujuh itu ada legenda. Nah, kalau legenda itu adalah legenda itu menunjukkan keterangan suatu objek yang ada dan muncul pada muka bumi atau muka peta. Contohnya itu ada di sini ada gambar jalan utama, kemudian juga ada jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol. Nah, ini biasanya tertera dalam setiap peta yang kalian baca. Kemudian yang ke-8 itu pasti ada yang namanya sumber. Sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta tersebut. Biasanya sumber peta itu tertera di bawah gambar peta yang kalian lihat. Nah, sampai sini kalian mengerti atau paham atau ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya.
itu mengenai arah kardinal. Arah kardinal biasanya itu digunakan untuk menjelaskan arah sebuah lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Nah, kalian coba lihat di sini ada gambar orientasi utara ya. Gambarnya seperti ini. Pernah lihat tidak? Oke, pernah lihat ya. Nah, pernah menyanyikan tidak orientasi utara atau arah kardinal? Coba yang kita nyanyikan sama-sama. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Pernah menyanyikan tidak yang seperti itu? Baik. Bagus ya, jadi ingat-ingat bahwa arah kardinal itu atau orientasi utara itu ada utara, ada timur laut, ada timur, ada tenggara, selatan, barat daya, barat, dan juga barat laut. Nah, kalian supaya lebih bisa memahami dengan baik atau cepat untuk paham, kalian bisa menyanyikan seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Semuanya ikuti ya. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Baik. Nah, ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya itu mengenai garis lintang dan juga garis bujur yang ada di peta. Nah, kalau garis lintang itu garis imajiner horizontal yang menunjukkan lokasi utara atau selatan dari khatulistiwa. Kemudian, kalau garis bujur itu garis imajiner vertikal yang menunjukkan lokasi timur atau barat dalam meridian utama. Nah, kalian ingat-ingat saja kalau garis lintang itu garis yang bentuknya itu horizontal. Nah, kalau garis bujur itu garis yang bentuknya itu vertikal. Oke, di sini Ibu mau ngasih tips untuk kalian membaca peta ya. Yang pertama, gunakan kompas untuk mengetahui arah kamu. Pegang mendatar pada telapak tangan dan sejajar panah magnetik jarum ke arah kardinal utara. Kemudian yang kedua, saat kamu menggunakan peta, tempatkan pada permukaan datar dan tempatkan kompas di atas peta. Di atas peta yang kamu pegang ya. Kemudian yang ketiga, gunakan arah kardinal, garis lintang, dan garis bujur untuk menentukan lokasi persis kamu pada peta. Nah, apakah pembelajaran mengenai peta dan bagiannya sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke letak dan luas Indonesia. Nah, kita mulai dulu dari letak. Letak itu adalah menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Letak juga menunjukkan karakteristik suatu tempat. Kemudian kalau luas itu adalah daerah yang tercakup dalam sebuah negara, baik itu wilayah daratan maupun wilayah lautan. Nah, untuk letak Indonesia secara astronomis itu merupakan letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan juga garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kalau letak geografisnya merupakan posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Dan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang berada di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia yang berada di sebelah barat Indonesia. Pengaruh letak geografis itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun secara budaya. Letak geografis Indonesia memberikan dampak yang menguntungkan dan juga merugikan bagi Indonesia.
Di sini Ibu sudah menggambarkan mengenai pengaruh letak geografis yang menguntungkan. Yang pertama di sini karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dunia dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Nah, interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai macam agama ke Indonesia, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual sebagian komoditas dan hasil bumi, seperti contohnya ada kayu cendana, lada, pala, cengkih, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Itu pengaruh yang menguntungkan bagi Indonesia. Nah, selain hal yang menguntungkan bagi Indonesia, letak geografis Indonesia juga memberikan dampak yang merugikan. Contohnya di sini ada budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya ada pergaulan bebas, juga ada kesantunan, dan ada lain sebagainya. Kemudian selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan, seperti contohnya ada senjata api dan juga ada narkoba. Nah, dari hal yang negatif ini, contohnya ada pergaulan bebas, kemudian juga ada narkoba, itu yang harus kalian hindari. Karena hal-hal tersebut itu berpengaruh sangat buruk terhadap diri kita. Kita harus memilih teman, karena dari teman itu juga bisa merugikan diri kita. Misalkan teman kita mengonsumsi narkoba, kita juga berpengaruh terhadap diri kita. Maka dari itu kita harus menjauhi hal-hal negatif supaya diri kita tetap ada pada jalan yang baik. Nah, di sini juga ada pengaruh letak Indonesia secara geologis. Nah, keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologisnya. Indonesia itu berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia. Nah, posisi tersebut itu membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Nah, keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan juga mineral yang dihasilkan di Indonesia. Lanjut ke luas Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Nah, wilayah daratan Indonesia itu luasnya mencapai 1.922.570 km persegi. Kemudian untuk wilayah perairannya itu mencapai 3.257.483 km persegi. Oke, sampai sini adik-adik paham tidak mengenai pembelajaran kita mulai dari mempelajari peta, kemudian juga letak dan luas Indonesia. Baik, kalau sudah paham, tadi tugas pertama yang Ibu sudah sebutkan, coba kerjakan dan diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Lanjut. Nah, terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat. Nah, Ibu tutup dulu pembelajaran kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.